Ini adalah tutorial membuat pemodelan atau simulasi rob dari kawasan pesisir Kota Semarang. Studi kasus yang diambil adalah di Kecamatan Semarang Utara. Ini adalah diagram kerjanya. Nanti ada 3 jenis data raster, data vektor, kemudian data kondisi kenaikan air laut dan penurunan muka tanah yang ada di Kota Semarang. Kemudian ketiga data tersebut akan dilakukan pemrosesan, yaitu 3D analyze atau analisis 3 dimensi, sehingga nanti akan dihasilkan simulasi dan pemodelan 3 dimensi dari kondisi rob di Kecamatan Semarang Utara. Sebagai gambaran, di Semarang ada 2 kondisi, yaitu kenaikan muka air laut rata-rata per tahun adalah 10 cm dan rata-rata penurunan muka tanah per tahun adalah 15 cm. Dengan mengesampingkan variabel lain, saya akan menggunakan angka-angka ini untuk menentukan besaran angka yang harus dimasukkan ke dalam simulasi kenaikan air banjir atau rob. Jadi apabila kita lihat dengan adanya kenaikan muka air laut 10 cm dan terjadi penurunan muka tanah sebesar 15 cm, maka akan ada selisih 25 cm. Jadi ketika disimulasikan nanti, airnya adalah akan naik sebesar 25 cm per tahun. Ingat, ini hanya simulasi, jadi saya akan mengesampingkan beberapa variabel lain. Oke, langsung masuk ke aplikasi ArcMap-nya. Nah, pertama-tama sebelum memulai membuat atau melakukan pemrosesan pada data raster dan data vektor, kita buat folder baru dan geodatabase baru. Jadi nanti geodatabase defaultnya akan kita gunakan yang baru, jadi tidak menggunakan defaultnya di ArcGIS, tetapi kita menggunakan yang kita buat sendiri. Caranya adalah kita buat dulu atau kita connect ke folder yang akan kita gunakan dalam membuat pemodelan, atau kita connect ke folder di tempat kita menyimpan data-data raster maupun data vektor. Saya simpan di dokumen, kemudian ada di bahan pelatihan. Setelah memilih foldernya, kemudian klik OK. Nah, di sini akan saya buat folder baru untuk menyimpan file-file hasil pemrosesan. Kemudian di dalam folder pelatihan ini akan saya buat geodatabase baru dengan nama yang sama. Jadi nanti semua pemrosesan atau geoprocessing akan otomatis masuk ke geodatabase pelatihan yang baru saya buat. Setelah itu kita klik add. Di sini akan berubah, bukan defaultnya ArcGIS lagi, tapi sudah sesuai dengan geodatabase yang kita buat. Setelah itu langsung klik OK. Dan kemudian kita lakukan setting koordinat dari lembar kerja utama kita.
saya akan menggunakan koordinat GCS WGS 1984. Ya, jadi kita langsung masuk ke sini. Pilih yang WGS 1984. Klik OK. Setelah itu, saya akan memulai memasukkan data-data yang akan saya gunakan untuk melakukan simulasi nanti. Jadi ada dua data utama yang akan diproses, yaitu data raster dan data vektor. Untuk data vektornya nanti adalah data batas administrasi Kecamatan Semarang Utara, dan nanti saya juga akan membuat SHP baru yang akan saya fungsikan sebagai badan air. Jadi nanti akan disimulasikan menggunakan badan air tersebut untuk melihat kenaikan airnya. Dan kemudian untuk data raster akan digunakan data DEM, data digital elevation model, dan data citra Kecamatan Semarang Utara. Langsung kita add satu persatu. Yang pertama, batas administrasi Semarang Utara, bentuk datanya poligon. Kemudian DEM. Nah, untuk Semarang Utara itu masuk ke dalam Demnas dengan kode 22. Untuk mendownload data DEM, kalian bisa masuk ke web tides.big.go.id. Nanti register dulu menggunakan email yang aktif, kemudian bisa download data Demnas. Jadi data Demnas ini mudah untuk didapatkan. Tinggal register, kemudian cari wilayah mana yang akan di-download, kemudian bisa di-download dan di-input dan dilakukan pemrosesan sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya add. Nah, ini adalah data DEM yang memiliki informasi ketinggian. Kita bisa lihat di sini. Ketinggiannya adalah min 1,15343 sampai 189,477 dalam satuan meter. Jadi data DEM ini memiliki informasi titik-titik ketinggian. Setelah itu add data citra Kecamatan Semarang Utara. Di sini data citranya sudah direktifikasi, diambil dari Google Earth. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus memotong terlebih dahulu, baik itu data citra maupun data Demnasnya, agar mengikuti batas wilayah yang telah ditentukan, yaitu Kecamatan Semarang Utara. Nah, sebelum melakukan pemotongan, kita cek satu persatu apakah sistem koordinat yang digunakan itu sudah sama semua atau belum. Caranya tinggal masuk ke properties, kemudian masuk ke source, kita geser ke bawah. Spatial reference sudah menggunakan GCS. Nah, ini masih menggunakan WGS 1984. Nanti kita akan ubah atau kita proyeksikan menjadi GCS. Kemudian untuk vektornya sama, menggunakan
UTM 49S. Kita akan ubah dua data ini menjadi GCS. Caranya adalah untuk data vektor kita akan menggunakan tools proyeksi data vektor. Jadi nanti sedikit berbeda, di mana untuk data vektor menggunakan tools proyeksi untuk data vektor dan data raster menggunakan tools proyeksi untuk data raster. Kita langsung masuk ke Arc Toolbox, kemudian masuk ke Data Management Tools, Projections and Transformations. Kemudian di bawah sini ada Project. Kita double klik, masukkan data vektor yang akan diubah proyeksinya. Setelah itu tempat penyimpanan sudah sesuai dengan default yang kita tentukan. Untuk namanya bisa kita ganti atau bisa sesuai yang ada di sini. Jadi tidak diganti tidak apa-apa. Kemudian output coordinate system kita ganti GCS. Oke, setelah itu klik OK. Untuk melihat pemrosesan kita bisa aktifkan tab result. Nah, di sini ada current session. Nah, untuk yang selesai itu gambarnya adalah palu. Setelah itu kita proyeksikan juga data raster Citra Semarang Utara. Lokasinya sama, ada di Data Management Tools, kemudian Projections and Transformation. Tetapi kali ini kita harus membuka subfolder raster. Kemudian kita double klik yang project raster. Kita masukkan data rasternya. Lokasi penyimpanan sudah sesuai. Output coordinate system GCS WGS 1984. Oke. Umumnya cepat atau lamanya pemrosesan ini tergantung dengan besaran data yang diproses. Untuk skala Kecamatan Semarang Utara mungkin tidak terlalu besar sehingga pemrosesannya tidak terlalu lama. Nah, di sini sudah ada data raster Semarang Utara Citra yang sudah diproject, kemudian batas administrasi Semarang Utara yang sudah diproject. Saya akan hapus data yang tidak digunakan. Setelah itu kita mulai proses pemotongan data raster. Caranya adalah masuk ke Arc Toolbox, kemudian pilih Spatial Analyze Tools, pilih Extraction, dan pilih yang Extract by Mask. Double klik, masukkan data raster yang akan di crop atau dipotong. Kemudian di bagian input raster or feature mask data kita masukkan data vektor yang digunakan untuk memotong. Dalam hal ini adalah batas administrasi Kecamatan Semarang Utara. Setelah itu kita beri nama Semarang Utara
kemudian klik OK. Ini sudah selesai dilakukan klip, kita lihat datanya. Nah, ini sudah sesuai dengan batas administrasi Kecamatan Semarang Utara. Selanjutnya kita lakukan pemrosesan yang sama pada data Demnas. Kita beri nama Dem Semarang Utara klip. Oke. Di sini sudah semua dipotong sesuai dengan batasan administrasi Semarang Utara. Nah, kemudian dari data dem ini kita bisa atur simbologi supaya dapat menampilkan warna yang kita dapat melihat ketinggian atau elevasinya atau perbedaan ketinggiannya. Caranya adalah kita klik simbol di sini. Kemudian kita ganti color remnya. Biasanya digunakan warna yang ini. Jadi nanti warna yang paling kiri akan menyimbolkan daerah yang paling rendah dan warna yang paling putih akan menyimbolkan daerah yang paling tinggi. Kita klik OK. Di sini kita bisa melakukan interpretasi awal daerah mana yang memiliki elevasi rendah dan tinggi. Ya, di sini ada sungai, kemudian ada kawasan permukiman dan seterusnya. Setelah itu kita akan membuat data vektor baru yang akan kita fungsikan sebagai badan air. Kita langsung masuk ke ArcCatalog, masuk folder di mana kita akan menyimpan shape filenya. Kita jadikan satu di sini. Klik kanan, new. Kita masuk ke folder pelatihan ya, klik kanan, new, shape file. Beri nama water body atau badan air. Bentuknya adalah polygon. Coordinate system kita samakan. Setelah itu klik OK. Kemudian kita melakukan digitasi badan air. Saya akan membuat kotak supaya mudah. Jadi dibuat rectangle atau kotak yang kira-kira menutupi keseluruhan batas administrasi Kecamatan Semarang Utara. Setelah itu langsung disimpan. Nah, jadi sekarang kita memiliki 3 data utama yang akan kita gunakan untuk melakukan simulasi. Selanjutnya, sebelum masuk ke simulasi, karena nanti simulasi kita berpindah ke aplikasi
ArcScene. Sekarang kita ada di ArcMap ya. Pastikan kita aktifkan dulu ekstensi 3D Analyze. Jadi masuk ke Customize, Extensions, kemudian pastikan yang 3D Analyze ini dicek. Kemudian kita buka toolbar 3D Analyze, dicek. Ini adalah toolbar 3D Analyze. Kemudian di sini kita klik ArcScene untuk membuka aplikasi ArcScene. Ini adalah lembar kerja ArcScene. Sama seperti step awal, kita tentukan dulu default geodatabase. Saya akan menggunakan geodatabase yang sudah dibuat tadi. Setelah itu kita input datanya satu per satu, yaitu data DEM Semarang Utara Clip, Semarang Utara Clip, dan water body. Sebelumnya kita setting dulu koordinatnya. Caranya sama, double klik koordinat sistem. Oke, kita add data satu per satu. Water body, DEM Semarang Utara Clip, dan Semarang Utara Clip. Sudah ada 3 data, kita lihat satu per satu. Ini yang Semarang Utara, ini DEM Semarang Utara. Jadi mengapa data DEM ini diperlukan? Nanti data DEM ini akan digunakan sebagai base height ya, akan digunakan sebagai acuan untuk membuat tampilan 3 dimensi menggunakan data ketinggian atau data titik-titik tinggi yang ada pada DEM ini. Kita ubah dulu simbolnya. Setelah itu kita akan memulai membuat bentuk 3 dimensi dari Citra Semarang Utara menggunakan DEM. Kita double klik di Semarang Utara Clip, kemudian masuk ke tab Base Height, kemudian di bagian Elevation from Surface kita klik atau kita centang, kita beri titik di Floating on a Custom Surface. Jadi kalau tidak ada layer DEM-nya, nanti ini tidak akan bisa diklik. Setelah itu angkanya 1, kemudian apply. Oke. Nah, di sini sudah mulai menunjukkan elevasinya, tetapi belum tepat. Kita perlu setting dulu di layernya atau di scene layer. Kita double klik, masuk ke general, kemudian klik calculate from extent. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah mulai ditampakkan data ketinggian dari Kecamatan Semarang Utara. Kita aktifkan layer water body. Bisa kita lihat ya. Kita ganti simbologinya dulu untuk water body-nya. Data DEM juga bisa dilihat dalam bentuk 3D. Caranya sama.
apabila tampilannya terlalu tinggi seperti ini, kita bisa kurangi angka yang ada pada vertical exaggeration. Saya akan kurangi menjadi atau ini tidak bisa dikurangi, berarti kita menggunakan yang di sini. Tapi sebetulnya tidak perlu dikurangi, tidak apa-apa. Misalkan 0,7. Kita bisa menggunakan sesuai yang angka tadi. Nah, langkah selanjutnya kita mulai melakukan simulasi banjirnya, yaitu pastikan dulu toolbar animation aktif. Kalau belum aktif, kita klik kanan dulu, kemudian centang yang animation. Jika sudah, kita buat dulu layer keyframe. Jadi ini sama konsepnya seperti dengan membuat video di Adobe After Effects ya. Jadi kita harus membuat keyframe satu persatu untuk nanti kita simulasikan. Langsung saja diklik di animation, kemudian buka dulu animation manager, dan kemudian masuk ke animation lagi, buka yang create keyframe. Jadi nanti kita akan membuat keyframe dari water body-nya, sehingga ya, di source object ini kita ganti ke water body. Untuk destination track kita buat dulu yang baru, new. Nah, kemudian untuk keyframe-nya kita akan membuat beberapa. Jadi nanti akan disimulasikan kenaikannya per 25 cm. Mungkin saya akan buat sampai 10 layer keyframe. Jadi nanti ada 10 pergerakan air dari 0,25, 0,5, 0,75 dan seterusnya. Ini ya, ada 10 layer keyframe. Setelah itu kita masukkan angka berdasarkan data tadi. Jadi ditemukan tadi adalah 25 cm. Kita masukkan ke dalam translation Z. Jadi data Z ini adalah data elevasinya atau ketinggiannya. Untuk layer keyframe 1 angkanya 0, kemudian layer keyframe 2 kita mulai masukkan 25 cm. Nah, karena ini menggunakan satuan meter, maka kita langsung konversi menjadi 0,25. Setelah itu 0,5 dan seterusnya kelipatan. Mungkin cukup berhenti di 2 meter, jadi layer keyframe 10 ini akan saya hapus. Kalau sudah, bisa kita tutup. Kemudian kita mulai melakukan simulasi, yaitu dengan membuka animation control. Kemudian di sini ada pilihan simulasi akan dimainkan dalam durasi berapa detik. Kemudian
Saya akan tentukan sebanyak 10 detik ya, defaultnya saja. Kemudian play modenya bisa dipilih play once forward, jadi akan diputar sekali dari detik 0 sampai detik 10 kemudian berhenti, atau play once reverse, berarti diputar dari detik 0 ke 10 kemudian kembali, atau loop forward, yaitu akan terus berulang-ulang maju, atau loop forward and reverse. Mungkin saya akan pilih yang loop forward and reverse. Nah, kemudian kita langsung lihat saja simulasinya dengan klik play yang ada di sini. Ya, kita bisa lihat kenaikan airnya apabila mencapai 2 meter. Jadi ada banyak sekali rumah-rumah yang tenggelam. Bisa kita bayangkan kondisinya apabila hal ini terus-menerus terjadi. Nah, tentunya angka-angka tadi itu belum dimasukkan variabel-variabel lain. Mungkin ada pencegahan-pencegahan lain atau fenomena alam lain yang menyebabkan kenaikan air laut itu menjadi tidak terlalu signifikan. Kita juga bisa melihat simulasinya di Datadem. Jadi kenaikan airnya akan dimulai dari titik yang terendah. Bisa kita lihat ya. Nah, setelah itu bisa juga kita ekspor menjadi file AVI supaya bisa dilihat di folder penyimpanan. Caranya adalah di animation ini pilih yang export animation. Setelah itu kita masuk ke folder penyimpanan dan kita simpan dengan nama yang kita kehendaki. Kita sudah ekspor untuk yang dem, kemudian yang citra. Nah, pastikan sebelum ekspor animasinya menjadi video, kita pilih angle yang paling enak untuk dilihat, baru kita ekspor. Apabila sudah, bisa kita lihat di foldernya tempat kita menyimpan dan bisa kita play. Bisa dibuka menggunakan Windows Media Player karena ekstensinya AVI. Oke, mungkin ini adalah simulasi sebagai gambaran bagaimana ketika sebuah kawasan itu terjadi banjir atau rob. Nah, mungkin untuk kedepannya
simulasi ini juga bisa dilakukan untuk melakukan analisis yang lain, contohnya analisis longsor, analisis evakuasi bencana, dan lain sebagainya, yang dapat menggunakan data DEM atau yang memerlukan data DEM. Jadi data DEM itu bisa kalian download dengan gratis melalui website yang tadi saya sebutkan, tides.big.go.id. Mungkin bisa saya praktikkan di sini. Ini ya. Kemudian di bagian download ini masuk ke Demnas. Nanti apabila sudah masuk ke Demnas akan diminta untuk login. Apabila belum memiliki akun, Anda harus register dulu. Nah, seperti ini ya. Ini saya sudah login. Kemudian kita masuk ke lagi download Demnas. Karena data yang di loading cukup besar, biasanya munculnya juga cukup lama. Nah, ini sudah muncul data Demnas 1 Indonesia. Nah, untuk Semarang tadi ada di bagian ini yang kita gunakan. Jadi untuk melakukan download cukup pilih area yang akan di-download. Areanya sudah ditentukan dengan bentuk grid seperti ini. Nanti ada kodenya masing-masing. Kemudian diklik saja satu kali. Kemudian download linknya yang ada di sini. Nah, setelah itu data yang dihasilkan adalah atau hasil downloadnya sama seperti yang sudah saya simpan di sini. Oke, mungkin rangkaian simulasi ROP atau pelatihan pemodelan simulasi ROP cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu kembali di tutorial yang selanjutnya. Baik, sekian dan terima kasih.